Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan. Hari ini saya akan menjelaskan materi kita yang berjudul Islam dan Peradaban Dunia. Masa-masa peradaban Islam. Masa-masa peradaban Islam dibagi menjadi 3, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1500 Masehi, periode modern 1500 hingga sekarang. Periode klasik pada masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW 632 Masehi. Seluruh semenanjung Arabia telah tunduk bawah kekuasaan Islam yang kemudian dilanjutkan dengan ekspansi keluar Arabia pada masa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq hingga berlanjut pada kekhalifaan berikutnya. Pencapaian kemenangan Islam pada masa ini adalah dapat dikuasainya Irak pada tahun 634 Masehi yang kemudian meluas hingga Suriah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, Islam mampu menguasai Damaskus 635 Masehi. Dan tentara Bizantium di daerah Syria pun ditaklukkan pada Perang Yarmuk 636 Masehi. Selanjutnya, menjatuhkan Alexandria 641 Masehi dan menguasai Mesir dengan tembok Babilonia pada masa itu, dan kekuasaan Islam pun meluas hingga Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Kemudian, periode pertengahan. Pada periode ini terdapat periode kemunduran Islam pada sekitar 1550 hingga 1500 Masehi, yang mana satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangan Mongol, dan kerajaan Islam Spanyol pun mampu ditaklukkan oleh raja-raja Kristen yang bersatu hingga orang-orang Islam Spanyol berpindah ke kota-kota di pantai utara Afrika. Namun dengan demikian, terdapat kebangkitan kembali kedinastian Islam pada 1500 hingga 1800 Masehi. Di sana terdapat 3 kerajaan besar yang menjadi tonggak berjayanya peradaban Islam yang kedua. Kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Turki Utsmani, dan Kerajaan Safawi Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Lanjut, periode modern. Pada periode ini dikatakan sebagai periode kebangkitan Islam, yang mana dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir telah membuka mata umat Islam akan kemunduran dan kelemahannya. Di samping kemajuan dan kekuasaan Barat, raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir mencari jalan keluar untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan umat Islam. Sebab Islam yang pernah berjaya pada masa klasik kini berbalik menjadi gelap. Bangsa Barat menjadi lebih maju dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradabannya. Dengan demikian, timbullah pemikiran-pemikiran dan pembaharuan dalam Islam yang disebut dengan modernisasi dalam Islam. Sekian tokoh pembaharu Islam telah mengeluarkan buah pikirannya guna membuat umat Islam kembali maju sebagaimana pada periode klasik. Para tokoh tersebut antara lain Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab, Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha di Mesir, Syed Ahmad Khan, Syah Waliullah, dan Muhammad Iqbal di India, Sultan Mahmud II, dan Mustafa Kamal di Turki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lanjut, B. Sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. 1. Menggali sumber historis. Banyak peradaban yang hancur, mati karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualisasi yang kokoh. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Kemudian, menggali sumber sosiologis.
Islam yang berkembang pada Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid ibn Abdul Malik pada tahun 711 Masehi. Kemudian terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Akhirnya sampai di Spanyol dari peradaban Islam yang ada di Spanyol. Islam mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. 3. Menelusuri sumber filosofis dan teologis. Semangat para filsuf dan ilmuwan yang Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntunan zaman yang semakin berkembang secara tepat. C. Faktor penyebab kemajuan. Yang pertama, orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Kemudian, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya gerakan penerjemahan buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang terakhir, keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. D. Faktor penyebab kemunduran. Yang pertama, adanya disintegrasi dan perpecahan di kalangan umat yang menyebabkan Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. Kemudian, adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen. Kemudian, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang terakhir, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kesimpulannya, penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama yang berupa ilmu pengetahuan. Berbagai perluasan wilayah kekuasaan peradaban Islam mengakibatkan berbagai bangsa dan kebudayaan bergesekan. Dengan Khazan kedua Masehi yang tercatat bahwa kekuasaan kaum muslimin telah meliputi wilayah Syam hingga sebagian daerah Afrika. Dengan bertemunya kaum muslimin dengan pemikiran dan filsafat yang dipegang oleh bangsa di luar Arab, menjadikan mereka berinteraksi dengan sekaligus mempelajari pemikiran yang baru dikenalnya. Para tokoh dan cendekiawan Islam yang telah berhasil mempelajari ilmu-ilmu Yunani dan Sanskerta telah memberikan pengembangan yang signifikan pada bidangnya masing-masing, jauh sebelum para ilmuwan barat menemukan teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, telah memberikan bukti bahwa Islam dan peradaban yang telah dibangunnya pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern saat ini. Untuk itu, dituntut adanya sikap saling menerima dan menghargai perbedaan masing-masing. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.